nyomotan dan naon gitu. Sok geser ke kursi-kursi tah bade di payun mangga, bade di meja anu lipat eta mangga gitu nya. Pak Guru mangga, Kang Gani mangga, urang kawitan insyaallah ayeuna. Ya begitu ya kawan-kawan, Abi mengucapkan hatur nuhun atas kasumpingan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji syukur kawan-kawan sekalian, dari yang paling dekat dan yang paling jauh. Yang paling jauh ini ada kawan kita dari Bogor, arep mana? Jauh-jauh ya. Nah, bisa menang informasi di Bogor ke dianya. Emang Katra Bogor tuh jalan sih. Insyaallah lah ya, Kang Fakih di sana ada Kang Fakih. Tapi entahlah ke depan seperti apa. Ya hatur nuhun kawan-kawan entos dongkap ya tireng-rengan soreangnya, ganda soli soreangnya, alhamdulillah remaja masjid Ustaz. Matak teh Ustaz dia, wah ieu mah aya santri ya pakai kopiah we. Biasanya Ustaz dia pakai topi, tapi karena ada antum-antum beliau pakai kopiah menghargai. Alhamdulillahnya. Yang berikutnya saya sampaikan juga ke kawan-kawan yang mungkin baru hari ini datang, Kang Solihin sama teman-teman yang lain. Saya belum kenalan Kang, boleh kenalan Kang? Boleh kasih mic dulu Ki. Ini dari kawan-kawan Kang Solihin nih yang pakai peci ini kayak santri. Boleh kenalan dulu siapa namanya, di mana rumahnya, sekolah di mana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fikri. Rumah di Soreang, sekolah di Sai School. Oh, Sai School. Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke. Fikri, siap. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adia. Rumah di Soreang, sekolah di Sai School. Oke. Panggilannya Adia. Adia. Fikri Adia. Oke, lanjut. Bismillah, saya Gian Manggala Azka, linggih di Paten, sekolah di Sai School kelas 10. Sekelas berarti. Oke. Fikri, Adian, Gia. Gian. Oh, Gian. Oke, hatur nuhun. Anu di Bogor, perkenalan lah. Yang terang ya, tebih-tebih di Bogor ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Jihad. Asli nak? Asli ya? Masya Allah. Siap, Kang Jihad. Siap. Asli Bogor, cuman punya istri di Rancamanyar. Istri pertama. Pertama. Oke, berarti ayeuna teh nuju ka mertua gitunya. Mohon. Oh, tapi istri di Toge. Di Rancamanyar, mohon. Tapi rencana pada netep di Rancamanyar. Oh gitu. Oh, Kang Jihan hatur nuhun tos dongkap. Siap. Kang iya terakhir ya iya. Ya. Sebagai no nyanda kawan-kawan sais ya. Perkenalan Kang, boleh Kang biar sama-sama tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keun abdi Solihin. Sami di wilayah Soreang nyata Ganda Soli. Caket Gading Tutuka. Siap. Nah, mudah-mudahan pertemuan pertama janten silaturahmi anu saterasna. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini hijidinya. Langsung ditembak. Perkenalan aja. Nami, Bumi, sareng sekolah di mana? Dasarnya emang masih pelajar sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky Nasrullah, dipanggil Rizky, sekolah di Sai School, rumah di Ciluncat. Oh, Ciluncat berarti aya nu Ganda Soli, Soreang, Ciluncatnya. Oke, hatur nuhun Rizky nya. Siap. Aya Jihad, Afikri, Jian, sareng Adiannya. Adia, hatur nuhun tos dongkap da ada sapah nama ieu muka-muka lam. Alhamdulillah hatur nuhun. Khusus penginternya kangge kawan-kawan sais. Nah ieu mah kajian teh itu salah calana soek. Ieu tanya carita teh abi teh ngagerecek. Kan kuduna ngagerecek mah di jeronya si kaina teh. Pek teh pas dibalikeun, pek teh di luar. Kagok danya wah pake we da lebar. Sangat mahal. Nah, jadi kita selamat datang di kajian trotoar kawan-kawan, kajian trotoar di salah satu program yaitu Kopdar. Apa itu Kopdar? Ngopi nepi sadar. Ngopi nepi sadar ngomongin Islam. Kali ini malam ini kita akan membahas terkait satu tema yang memang sedang ramai. Meskipun entah nanti Kang Tia akan menyinggung itu atau tidak, tapi memang ini sedang ramai diperbincangkan dari kacamata politik. Nah, ini kaitannya dengan
MBG. Nah, orang mau nguping MBG teh sok langsung aya lagu gitu nya. Kamu budak orang teh, geus panggihjeun orang teh ya. Mas Bahlil ganteng cenah. Teh cukup teh emang teh ganteng. Gara-gara pertama kali naik D-nya 16.250 gitu. Nah ini, apakah malam ini kita akan membahas itu? Nah kita lihat nanti Kang Tia membedahnya seperti apa. Tapi ternyata MBG ini singkatan dari menjaga berkah dan giroh. Nah, dengan subjudul jangan-jangan yang hilang bukan rezeki, tetapi keberkahan. Akan seperti apa nanti pembahasannya, kita nggak berlama-lama, langsung saja kepada Kang Tia, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Tafadhol masykur. Oh iya, ini cek. Oh iya, iya layarnya mana bro? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas segala karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di malam hari ini di Kopdar yang ke berapa sekarang? Ke-22 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta maghfirahnya kepada kita semua. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya yang berpegang teguh kepada ajarannya dan mencintai sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian, di kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema MBG, menjaga berkah dan giroh ya. Kita tidak akan membahas tentang makanan bergizi ya, tidak. Ini teman-teman bisa nyen tema nantinya MBG, menjaga berkah dan giroh. Subtemanya jangan-jangan yang hilang itu bukan rezeki tetapi keberkahan. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang berkah, apa definisi berkah? Lamun lamun di ustad diondang ngisi syukuran sok mawa berkat. Berkah itu azyadatul khair. Ya, definisinya itu. Yaitu
bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya. Bisa saja orang itu banyak rezeki, uangnya banyak, hartanya melimpah, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tetapi tidak ada keberkahan. Bisa jadi. Karena keberkahan sendiri itu bukan tentang hal banyaknya uang, banyaknya harta, mobilnya mewah, rumahnya mewah, bukan. Tetapi bagaimana seseorang itu berada di jalan kebaikan. Jadi kebaikan demi kebaikan itu datang. Nah, itu berkah. Walaupun hartanya sedikit. Ya, begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak kehilangan rezeki yang berkah. Ya. Baik, kita mulai. Nah, kita ini saat ini sedang hidup jalan maju atau cuma nyasar. Ya, kehidupan ini maju ya atau nyasar. Realitas semu. Umur itu terus bertambah. Ya. Apakah bertambahnya umur, bertambahnya kebaikan? Nah, ini pertanyaan. Kemudian misalnya gaji semakin meningkat atau penghasilan semakin bertambah. Uang makin banyak. Nah, apakah dengan uang semakin banyak itu kebaikan demi kebaikan itu datang? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kesibukan bertambah. Nah, realita batin, ya, ketika umur bertambah hari ini, ya, bertambah umur itu angka saja sebenarnya. Angkanya bertambah, tapi umur kita, usia kita berkurang. Jatah usia kita itu berkurang. Jadi angkanya bertambah, tapi jatah usia kita berkurang. Nah, apakah menjadi pertanyaan, umur kita angkanya bertambah, apakah sholat kita saat ini semakin baik atau tidak? Atau malah berantakan? Sholat 5 waktu masih waktunya itu tidak tepat. Ada yang merasakan seperti itu? Sudah waktunya tidak tepat, kemudian sholatnya males-malesan, terutama di sholat isya dan sholat subuh. Ini memang barometer kemunafikan. Ya, kita itu sebagai muslim itu punya bibit kemunafikan. Nah, di antara indikasi kemunafikan adalah sulit untuk datang sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Nah, ini teman-teman saat ini kira-kira sholat subuhnya masih ke masjid atau enggak? Ke masjid atau tidak? Sebagian ke masjid, sebagian tidak. Jam sabaraha lamun teu ka masjid sholat subuhna? Subrang ya. Jadi subuh-subuh keberangan. Nah, realita batin kemudian yang pertama sholat. Al-Quran. Apakah masih dibuka? Jarang dibuka itu masih mending. Ini sama sekali tidak pernah buka Quran. Ya. Di HPG hanya sebatas aplikasi. Tidak pernah dibuka. Dan kemudian yang ketiga, hati makin kosong. Umurnya bertambah, penghasilannya bertambah, kesibukannya bertambah, sholatnya makin berantakan, Al-Quran makin jarang dibuka, hati makin kosong. Nah ini di antara hilangnya keberkahan seseorang.
Ya. Hilangnya keberkahan seseorang 3. Salatnya berantakan, Al-Quran tidak dibuka, hatinya kosong. Jadi kita ini lagi jalan maju, tapi nyasar. Ya. Umur itu bertambah angkanya, tapi kehidupan nggak tahu kemana ini maju. Karena tadi, sholat Al-Quran. Ya. Kemudian, ini ilustrasi sederhana ya. Punya motor, bensinnya penuh, ngantrinya lama ya. Sekarang ngantri bensin itu lama, ngantri Pertalite itu lama. Tadi saya lihat di jalan itu panjang banget. Bensinnya penuh, tapi mesinnya mati. Sebagaimana tadi orang itu semakin dewasa, ya, tetapi sholatnya makin berantakan. Mesin mati. Banyak orang mengira kesempitan hidup hanya soal uang. Ya. Jadi teboga duit teh merasa sempit. Padahal hati yang gelisah dan hidup yang terasa hambar adalah alam kerusakan yang sesungguhnya. Ya. Uang bisa banyak. Seseorang itu uang bisa banyak. Tetapi tidak punya ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Para artis ya. Saya pernah cerita ada, oh ini kayaknya Gen Z mah nggak kenal kayaknya. Bukan. Bukan. Guru kita semua sebetulnya. Almarhum Kiai Haji Hari Mukti. Ada yang pernah kenal? Anak-anak? Ada yang pernah dengar? Nggak kejamanan ya. Saya pun sebenarnya nggak kejamanan lagunya itu. Dengan lagu satu kata itu, beliau itu bisa beli emas 2 kilo sehari. Tapi beliau cerita, hati itu nggak pernah tenang. Beli emas 2 kilo sapoe, hati nggak pernah tenang, bayangkan. Yang pae, cina. Apalagi dengar ada pesaingnya, artis pesaing muncul, wah hati semakin gelisah katanya. Ya. Beli emas 2 kilo sehari, tapi hati gelisah. Ya. Tidak memiliki ketenangan. Uang itu bisa banyak. Tetapi soal ketenangan hati, ketenangan jiwa ini yang sulit. Kenapa? Karena beliau memang mengakui, katanya, banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ya hari ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, itu yang sesungguhnya kesempitan hidup. Walaupun hartanya banyak, tapi hidupnya sempit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, kata Allah, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Ya. Di dunia itu merasakan kesempitan ketika apa? Ketika berpaling dari Allah, ketika berpaling dari Quran. Dan yang lebih dahsyat, kelak di hari kiamat, wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Ini ayat selanjutnya. Dan dia akan dihimpun di akhirat nanti, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Bayangkan, dibangkitkan di hadapan Allah tidak bisa melihat. Dan gak tahu malu orang itu.
Orang yang berpaling dari Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran nggak tahu malu. Masih berani nanya kepada Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa aku hari ini dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat? Maka kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya. Dahulu kalian ya ketika ada peringatanku meninggalkan itu semua, berpaling dari peringatan Allah, maka hari ini kalian dilupakan. Ini bayangkan orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya apa? Ya. Bidzikrillah. Ingatlah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, ini solusi kita. Banyaklah mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Siapa? Orang-orang yang banyak mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, hatinya akan diberikan ketentraman. Dan orang-orang yang beriman itu memang akan, walaupun uangnya nggak banyak misalnya. Uangnya nggak banyak, motornya nggak bagus misalnya ya. Pakaiannya nggak keren. Tapi ingat, Allah akan memberikan ketentraman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketentraman bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita itu punya modal untuk bisa tentram, untuk bisa jiwa dan hati kita tentram, modalnya itu iman dan banyak mengingat Allah. Dimanapun kita berada, lisan kita itu basah dengan mengingat Allah. Ya. Nah, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya maksiat, payahna maut nage keur maksiat. Biasana keur nongkrong wae moal poe. Nongkrong, kemudian main game. Ini hati-hatinya, bisi maut keur main game. Bisi maut keur nongkrong. Ya, hati-hati. Ya, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berada di dalam kebaikan. Maka ini modalnya. Banyaklah mengingat Allah di jalan, di motor, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak mengingat Allah. Ini walaupun uangnya nggak banyak, motornya nggak bagus, pakaiannya biasa-biasa, ya, status sosialnya biasa-biasa, tetapi memiliki ketentraman jiwa dan hati ketika banyak mengingat Allah. Ini jaminan dari Allah. Ya, Allah akan turunkan ketentraman dalam hatinya, ya, kepada orang-orang yang beriman yang banyak mengingat Allah. Kadang-kadang kita lupa, ya, lupa dengan mengingat Allah. Zikirnya itu hanya ba'da sholat saja. Padahal zikir itu bisa di mana saja, kecuali di tempat-tempat kotor, di WC ulahnya. Zikir di WC beri ngepluk udut. Biasanya itu ya, malaki mah nusap udut, enaknya gitu nongkrong. Nongkrong sambil ngebul, ya. Mbah lama di Pacilingan, apal Pacilingan, mual apalin. Ngepluk, ya. Dan saya memang merasakan itu nikmat, gitu ya. Ya, dalam hati saja, ya Allah, nikmat. Jangan diucapkan, ya. Nah, dimanapun kita banyak mengingat Allah, ya. Mau tidur, ya, mengingat Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kurang beristighfar 100 kali sebelum tidur.
Padahal beliau itu adalah orang yang dijamin surga. Tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar sebelum tidur. Nah, kita tambah sholawat, kudu namanya bade tidur teh bade kerek gitu ya. Banyak-banyak istighfar tambah dengan sholawat. Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentram jiwa kita. Hati itu tentram. Insya Allah pasti itu. Kemudian coba kita jujur malam ini. Ya, orang jujur-jujuran. Kapan terakhir kali kita menangis karena sadar banyak dosa? Kapan? Dek lebaran. Dek lebaran ya sacalurikna teh. Tahampura kakolotnya. Kareke sajam geus sungar sengor deui kakolot. Ini hati-hati teman-temannya ya. Ke orang tua ya, jaga kita. Jangan pernah menyakiti hatinya. Jangan pernah menyebut saja sudah dosa. Nah, kapan sholat kita benar-benar khusyuk 100% walaupun tidak mungkin. Ya, sholat kita hari ini 100% khusyuk, nggak mungkin. Ya, Allahu Akbar, pikiran bubar semua. Mikiran kunci di mana? Wah, ngebayangin apapun itu. Apapun dibayangkan di dalam sholat itu. Memang kita ya, dengan kualitas iman kita hari ini, kehusuan sholat 100% itu nggak mungkin, mustahil. Termasuk saya. Jangankan kita. Ali bin Abi Thalib, ya, seorang yang sahabat mulia, yang dijamin surganya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gagal ketika dites. Siapa yang bisa sholat khusyuk 100%, kata Nabi, akan aku kasih hadiah selendang dari Raja Yaman. Selendang hijau. Ali itu sholat 2 rakaat sampai ke tahiyat akhir, beliau khusyuk. Tapi setelah salam kedua, dia ingat selendang hadiah. Maka mengakui, ya Rasul, gagal. Aku gagal. Sholat dalam keadaan khusyuk gagal. Kenapa? Ketika mau salam kedua, aku ingat hadiah selendang yang engkau janjikan. Apalagi kita. Wah, banyak pikiran kemana karep itunya. So, kapan terakhir sholat benar-benar khusyuk? Tong 100%. 50% malah. Kadang-kadang saya pun jadi imam lupa. Lupa bacaan. Wah, ini menunjukkan nggak khusyuk ini. Lupa. Apalagi sholat itu berjamaah nih juga hati-hatinya. Pada orang-orang yang punya rumah di dekat masjid. Kadang-kadang sholat tidak khusyuk itu 3. Mata, pendengaran, dan penciuman kaganggu. Mata inya ningali urang sab kedua diharap aya nu make baju pilih nomor 7. Tuh pakai sarung wadimor. Aduh aing can kebeuli rek lebaran. Mata ini ya. Pendengaran diganggu. Tetangga dekat masjid nyetel lagu Janda Bodong. Parah ini. Ini masyarakat kalau rumah dekat masjid nih hati-hati juga. Di waktu-waktu sholat itu ya nyetel lagu. Di waktu-waktu sholat penciuman kaganggu ku asin jamar roti. Anjir lapar gitu. Nih yang punya rumah dekat masjid ya, kalau masak itu waktu-waktu sholat itu jangan tak ganggu itu. Atau tidak terganggu sama sekali dengan itu pikiran kita. Ya. Apalagi imamnya panjang membosankan. Wah, udah mengerikan.
Geus panjang teu geunaheun. Geus panjang teu geunaheun, wah bikin kacau itu. Makanya imam pun ya memang tadi nanti saya bahas imam. Ini mah khusus untuk kita aja. Kemudian yang selanjutnya membaca Quran tanpa tergesa-gesa. Baca Qurannya dengan tartil. Baca Quran itu. Ya. Baca Quran dengan tartil, tidak tergesa-gesa. Yang buru-buru beres. Padahal teman-teman sekalian, ternyata baca Quran itu nikmat. Nikmat mana baca Quran dengan baca status WA? Dengan status orang lain, dengan informasi-informasi di WA. Padahal baca Quran itu ternyata nikmat sebetulnya. Ya. Coba biasakan selembar, itu akan ketagihan biasanya. Sehari selembar, ya, sehalaman. Itu ketagihan nambah biasanya. Itu orang yang sudah terbiasa nambah. Kemudian kapan bersujud lama meminta ampun? Ya. Di sujud terakhir kan sunnahnya itu lama sujud. Minta kepada Allah apapun di sana. Kapan? Ya. Kalau kita mau jujur-jujuran hari ini. Atau kita sudah terlalu asik sama dunia sampai lupa jalan pulang. Ya. Terlalu betah di dunia. Sampai lupa bahwa kita itu akan pulang. Kita akan pulang, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertanggungjawabkan apapun yang telah dilakukan di dunia ini. Ya. Apapun akan Allah mintai pertanggungjawaban. Semua. Ya, itu jalan pulang. Jangan sampai lupa pulang. Kita pernah tenggelam. Tetapi jangan pernah lupa jalan pulang. Ya. Semua pasti punya latar belakang atau sejarah kelam masing-masing. Tetapi jangan pernah lupa jalan pulang. Ada lagunya ya. Pernah ku tenggelam. Lagu ungu itu yang baru itu. Lupa jalan pulang. Asik, terlalu nikmat. Terlalu menikmati dunia. Padahal nikmat dunia itu hanya sesaat. Lupa jalan pulang. Semua akan pulang. Kita semua akan pulang. Ya. Hanya nunggu giliran saja. Ya. Kita akan pulang semua. Jangan sampai lupa kita jalan pulang. Lanjut. Maka tadi saya sudah singgung ini. Apa itu berkah? Aziyadatul khair. Kebaikan yang terus bertambah dan memberi manfaat. Jadi kalau hari ini hidup kita itu terus datang kebaikan, nah itu ciri berkah. Sebaliknya, kalau di dalam hidup kita datang keburukan-keburukan, nah itu hilang keberkahan. Walaupun uangnya banyak. Masalah demi masalah misalnya. Ya. Sebagaimana MBG hari ini. Uangnya banyak, tapi masalah demi masalah datang. Bayangkan 268 triliun setahun, duitnya tingkat mana? 300 triliun. Boga bati samiliar sapoe. Wow. Ujung-ujungnya pakai rompi pink. Nggak berkah. Ya. Kalau kita punya uang 1 miliar sapoe, sudah 500 hari ini. 500 miliar, setengah triliun. Lain daun atau cenoknya. Duit teh 500 triliun. Wah, moal beak 7 turunan. Hanya kalau orang turunan ke-8. Wah, beak kan? Kita punya uang 5 miliar, kayaknya nggak akan habis. Dengan pola hidup kita seperti ini. Ya, moal beak. Ya. Terus saya bagi ke sawareh mun boga duit sakitu.
Tetapi itu ciri ya kebaikan, uangnya banyak tetapi tidak bertambah kebaikan. Ciri berkahnya itu dicabut oleh Allah dan tidak memberi manfaat, justru sebaliknya memberi madorot hari ini. Ya. Nah, sekedar banyak, gaji besar, tapi gampang habis buat maksiat. Asa beak duit, asa deui. Emang maksiat itu mahal. Teman-teman sekalian, maksiat itu mahal. Ya. Ini sejarah kelam saya ya. Saya dulu pernah main ke Braga, ada yang tahu Braga? Tahu dong. Sampai semalam bisa habis belasan juta itu. Wah, maksiat itu ternyata mahal. Bayangkan beli Kratineng saja 60.000. Dulu itu. Kratinengnya itu teh tahun 2008-an. Dulu itu mahal. Penghasilan banyak tetapi duit karena hutang beki loba gitu. Ya. Habis dibuat maksiat. Circle luas tapi bawa ke jurang. Banyak rekan, banyak teman, banyak tongkrongan. Tapi nggak membawa kepada kebaikan. Tetapi tidak membawa kepada kita dekat dengan Allah. Justru sebaliknya. Banyak teman, banyak tongkrongan, banyak silaturahmi lah gitu ya. Tetapi bawa ke jurang. Kesibukan padat tapi hati gelisah. Tetapi sebaliknya, ya, ciri keberkahan. Walaupun gajinya pas-pasan, sedikit lah, tapi hati tenang dan cukup. Karena uangnya itu tidak digunakan untuk maksiat. Circle-nya kecil, ya. Kenalan-kenalannya itu cuma teman-teman di masjid misalnya, atau teman-teman ngobdar hanya sedikit. Ya. Tetapi saling mengingatkan sholat, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasehati. Ya, teman-teman sekalian, ini saling menasehati. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita saling menasehati dengan sesama teman. Hidup biasa tapi bahagia dan damai. Ya, alhamdulillah. Saya itu nggak punya kerjaan sebenarnya. Punya kerjaan, ya, punya kerjaan. Kerjaannya apa ya saya? Ya bantu-bantu istri jualan gitu ya. Nggak punya gaji tetap. Apalagi sampai 1 M sehari, enggak. Tapi alhamdulillah hati itu selalu tenang. Ini ciri bahwa hidup kita itu berkah. Ya. Biasa-biasa saja, pakaian nggak mahal-mahal, ya. Tapi bahagia dan damai. Apalagi bahagia kita itu hari ini bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Di majelis ilmu yang 70.000 malaikat sedang menaungi kita hari ini, malam hari ini. Membentangkan sayap-sayapnya, kemudian memohonkan ampun kepada Allah. Ini bahagia kita sebetulnya. Ya. Karena puncaknya kebahagiaan seseorang apa coba? Puncaknya kebahagiaan seseorang hamba apa? Ketika Allah memberikan ampunannya, itulah puncak kebahagiaan. Ngapain uang banyak, harta melimpah, mobil mewah, tetapi ampunan Allah tidak diberikan. Ya. Itu puncak kebahagiaan seorang hamba. Ya. Nah, malam hari ini kita berkumpul dinaungi 70.000 malaikat, membentangkan sayap-sayapnya, kemudian memohonkan ampun kepada Allah. Bahkan ikan-ikan di lautan saat ini sedang memohonkan ampun kepada kita semua. Semua hewan yang ada di muka bumi ini memohonkan ampun orang-orang yang ada di majelis ilmu. Kopdar ini majelis ilmu. Ya.
Nah, eta jangkrik di sadat eta teh keur ngadoakeun urang. Itu di dalam hadis Nabi disebutkan begitu. Ya. Bahkan puncaknya kebahagiaan seseorang ketika Allah mengampuni dan Allah ridho apa? Majelis ilmu itu salah satu jalan dimudahkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan ngobdar ya. Mau hadir lagi minggu depan? Nah, hadir lagi? Nah, kopinya makin tambah nah ya. Sampai udut bebas gitu nya. Gas udutnya. Saya merendah anu preo. Ya. Majelis ilmu itu adalah jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, kata Nabi, sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bahagia dan damai. Dan puncak kebahagiaan seorang tadi ketika Allah memberikan ampunannya. Nah, berkah bukan hadiah acak. Maka syarat utama keberkahan didapat itu buah dari iman dan ketakwaan, bukan sekedar kebetulan. Ya, keberkahan itu karena buah dari iman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk bumi negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Turun hujan itu jadi berkah. Sekarang turun hujan itu jadi apa? Musibah. Ini banjir. Itu ciri keberkahan Allah cabut. Dari bumi, minyak buminya banyak. Tapi pertamax jadi mahal. Ini ciri keberkahan Allah cabut. Kenapa? Ternyata penduduk negeri tidak beriman dan bertakwa sebenar-benarnya. Ya. Termasuk CEO MBG itu nggak beriman dan nggak bertakwa. Ya. Makanya negeri ini hari ini memang Allah cabut keberkahannya. Secara umum ya. Secara umum keberkahannya Allah cabut. Karena tidak beriman dan bertakwa. Sebaliknya kan Allah timpakan musibah demi musibah. Nah, cara mengisi ulang istighfar bukan hanya ibadah lisan, tetapi cara membuka keran keberkahan hidup. Banyaklah memohon ampun. Ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan dari langit memperbanyak harta dan anak-anakmu. Jadi kalau banyak istighfar itu akan turun hujan lebat. Tekudu nyewa si Rara tehnya yang hujan. Oh, hujan. Kalau jadi hujan nih. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Turun hujan jadi keberkahan, kemudian memperbanyak harta dan anak-anak. Salah satu fadilah istighfar, ya. Ini ada sebuah riwayat di Basroh, Irak, ya. Seorang tukang roti, jihad tukang roti. Oh, iya. Tukang roti, ya. Dia itu kesehariannya ketika ngadonan dulu itu kan pakai tangannya. Setiap ngadonan itu nggak pernah berhenti beristighfar. Ketika itu di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya banyak istighfar. Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan ke Basroh, ke Irak dari Madinah.
ternyata hanya untuk menjawab istighfarnya tukang roti. Tukang roti. Imam Ahmad itu diam di masjid diusir. Connected. Marbot kurang ajar. Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid. Jangan tidur di sini, keluar. Sampai ketemu dengan tukang roti. Tukang roti itu sambil bikin adonan sambil terus istighfar. Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya, penasaran, bukan tidak tahu. Kenapa engkau setiap mengadon roti itu beristighfar kepada Allah? Aku ini hidup, setiap permintaanku kepada Allah selalu dikabul semua. Tetapi satu, kata dia, yang belum Allah kabul. Aku ingin bertemu dengan seorang imam, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Luar biasa. Jadi Imam Ahmad bin Hambal berkesimpulan, ternyata aku melakukan perjalanan hingga bertemu dengan tukang roti ini karena diijabahnya doa dari tukang roti ini, dari fadilah istighfar. Oyong seueur budak banyak istighfar, hanya seueur budak. Yang sulit punya keturunan, banyak-banyaklah beristighfar. Dan harta tentunya, karena Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, mau apapun tekudu disuhunkeun. Saya ini ilustrasi. Ibu saya, saking sayangnya kepada saya nggak minta, saya dikasih. Kenapa? Karena ternyata beliau ridho sama saya. Nah dulu saya ketika sekolah, saya nggak pernah minta motor. Ujuk-ujuk ayah. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang punya segalanya. Ya? Kalau sudah ridho, diminta ampunannya tiap hari, ya? Diminta ridhonya tiap hari. Kalau Allah sudah ridho, tekudu ngangkat panangan. Dibere karek hate. Ya Allah, hayang anu. Nah ini ciri mungkin. Kalau selama ini doa kita itu belum diijabah, ini ciri Allah belum ridho. Mungkin keinginan kita, ya, can parang wae. Walaupun setiap doa itu sebetulnya Allah angkat ke langit, kemudian Allah tangguhkan diijabah atau tidak. Sebetulnya hakikatnya diijabah semua. Ya. Ada doa yang langsung dibayar kontan di dunia, ada doa yang disimpan untuk hari akhirat. Nah, hari ini nggak akan dikasih. Ya dosana masih aya kene loba ya. Ya we doa ieu keur jadi penggugur dosa, misal begitu. Tapi jangan pernah kan kita melupakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mengisi ulang berkah. Nah, hukum sebab akibat di jalanan. Tadi surat Al-A'raf. Ya, ketika taat dan iman, insya Allah keberkahan akan datang. Pasti itu. Ya. Tetapi sebaliknya ketika maksiat dosa, keberkahan akan menjauh. Ya, tadi kembali ke surat Al-A'raf ayat 95. Jangankan kita hari ini, negeri ini yang segala boga, minyak boga, batu bara boga, emas boga, nunya saha, Mas Karyo, Mas Pak Ijo, emasnya itu banyak, sampai ribuan ton sehari. Tetapi tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Kenapa? Karena keberkahan Allah cabut. Emasnya banyak, minyaknya banyak, nikelnya banyak. Karena tidak betul-betul beriman dan bertakwa. Jangankan kita secara individu, negara yang punya segalanya, hartanya banyak, ketika Allah cabut keberkahannya, hilang hartanya itu. Hilang hari ini. Ya. Di asa anak teh ku si Markona, we emas teh jeung minyak. Apal teh si Markona?
Emmanuel Marcon. Pegawai nanti ulin aja. Maka cek tangki bocor. Ya tadi mesin motor itu penuh diusiaan terus dipom sampai penuh. Tapi tangkinya bocor. Ya, 4 pencuri keberkahan. Kenapa hidup terasa berat meski terus berusaha? Mungkin tangkinya bocor. Cek 4 titik ini. Identitas bocor ya seperti busi. Kalau pengapian motor itu bocor kemana wae, hirup-hirup. Nih, salatnya. Coba kita muhasabah hari ini. Salat kita apakah benar-benar khusyuk, tepat waktu, datang ke masjid setiap waktu atau tidak? Sebagai laki-laki. Laki-laki itu ke masjid ya setiap waktu. Makanya kalau banyak salat di rumah ini kita cek saja. Cung yang banyak salat di rumah. Sering nggak lupa rokaat. Ya tengus 2 atau 3. Ya tengus 3 atau 4. Ya. Ini ciri identitas kita itu bocor. Ya. Banyak lupa rokaat. Ya tengus 2 ngus 3. Ngus 3 ngus 4. Bingung. Sering ya? Sering nggak? Sering. Ini contoh indikasi identitas kita bocor. CCTV langit, dosa tersembunyi ketika sedang sendirian, banyak melakukan maksiat. Scroll TikTok, ya. Aya nu bohay lajoanan nepi ka parat. Ya, mempengaruhi nyawan. Padahal Allah itu maha melihat. Mempengaruhi nyawan di imah. Enaknya iklan-iklan lain-lain. Ya. Padahal CCTV langit itu selalu 24 jam gak pernah mati sehari semalam. Gak pernah mati. Dan pintu utama keberkahan orang tua. Kapan terakhir kita minta maaf kepada orang tua? Lebaran. Nges lebaran sentak sengor deinya. Ya. Orang tua. Jaga jangan pernah durhaka kepada beliau. Pada orang tua kita. Ya. Kita harus menjadi anak-anak soleh yang menjadi aset bagi mereka. Ya. Pintu keberkahan. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah itu, ridho ibu itu ridho Allah. Ketika ibu kita ridho, orang tua kita ridho, Allah pasti ridho. Ya, makanya di film kita itu ada Malin Kundang gitu ya. Karena ibunya tidak ridho. Apalagi sampai keluar ucapan ibunya itu. Wah, mengerikan itu. Kalau ibu kita sampai berucap sesuatu yang keburukan bagi anaknya, wah itu mengerikan sekali. Pintu utama keberkahan itu orang tua. Minta maaf pada beliau, pada mereka. Ya, pulang dari sini, cium tangannya, kemudian minta maaf kepada mereka. Itu pintu utama keberkahan. Harus dibuka itu. Ya. Harus dibuka. Suksesnya seseorang itu ketika apa? Orang tuanya mendoakan. Ya. Orang ayeuna loba pamentanya, seueur wae pamenta ka kolot teh baheula. Yang ini, yang itu. Ayeuna mah cukup minta doa saja ibu atau bapak, emak, bapak, saya minta doa saja. Insya Allah keberkahan dari Allah itu akan turun. Tetapi sebaliknya kalau durhaka kepada orang tua, keberkahan hilang. Kemudian yang keempat, peta jalan Al-Quran.
Jadi, peta jalan kehidupan kita itu Al-Quran. Kita sedang melakukan apapun, ya, koreksi dengan Quran. Apakah aktivitas yang kita lakukan itu ada sesuai dengan Quran atau tidak? Kita melakukan sesuatu sesuai dengan Quran atau tidak? Ini peta jalan. Kalau sesuai dengan Quran, pasti berkah. Ya. Nah, negeri ini memang tidak sesuai dengan Quran. Peta jalannya itu. Maka keberkahannya Allah cabut. Punya harta melimpah, sumber daya alam melimpah, tetapi tidak bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Berkahnya dicabut oleh Allah. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Identitas salat. Salat bukan sekedar rutinitas. Ini identitas. Allah menghubungkan rusaknya kehidupan dengan rusaknya salat. Kalau hidup kita rusak, merasa rusak, berarti salatnya rusak. Ya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Akan datang generasi-generasi seperti ini. Dan saat ini sudah ada orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Bahkan yang sudah melakukan salat pun lalai. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum fis salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya. Cilaka. Jangankan yang menyia-nyiakan salat, yang salat pun bisa celaka. Juga mengikuti syahwat. Maka kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Seorang muslim itu punya janji, punya ikatan janji dengan Nabi SAW untuk melakukan salat. Bahkan di hadis yang lain Nabi menyampaikan perbedaan antara kalian dengan mereka, maksudnya para sahabat orang yang beriman dengan orang Yahudi dan Nasrani adalah sholat. Kalian sholat, mereka tidak. Kalau hari ini ada muslim yang tidak sholat, saya tidak mengatakan Nasrani dan Yahudi ya, ini bahasa Nabi. Rasul itu luar biasa bahasanya. Yang membedakan kalian dengan mereka itu sholat. Kalian sholat, mereka tidak. Jadi lamun ayat itu sholat. Tapi bahasanya luar biasa beliau. Nah, CCTV langit, dosa tersembunyi. Dosa tidak selalu mendatangkan musibah instan, tapi diam-diam menghapus keberkahan rizki. Tidak ada yang luput dari pantauan. Ya. Allah mengetahui pandangan mata dan yang hianat dan apa yang disembunyikan dalam hati kita pun. Ada rencana maksiat misalnya, Allah tahu. Walaupun maha pemurahnya Allah, sudah niat tidak dilakukan tidak jadi dosa. Tapi sebaliknya, punya niat kebaikan walaupun tidak dilakukan, Allah sudah catat. Ini maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mah ada ngobdar teh niat teh hungkul datang teh. Nu penting Allah catat. Hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Kalau merasa rezeki kita itu seret, gitu-nya, ini ada dosa yang dilakukan. Pintu utama orang tua. Banyak yang sibuk mencari berkah ke ujung jalan, padahal pintunya ada di rumah. Jangan sakiti mereka, bahkan hanya hal terkecil. Hanya mengatakan saja. Gak boleh. Ya. Wala taku ma'uf. Apa ayatnya itu? Pokoknya mengatakan gak boleh. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, Allah insya Allah pasti ridho. Ya.
Nah, peta jalan yang keempat, Al-Quran. Kamu tidak akan membenci Al-Quran untuk kehilangannya. Cukup dengan terus-menerus mengabaikan di sudut kamar, diantep we. Punya Quran masing-masing di rumah, ngus kebul, dibuka-buka. Ya. Ya Robbi, kata Nabi ini, Nabi itu sampai mengadu kepada Allah. Inna qawmin ittakhadul Qur'ana mahzuro. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, yang diabaikan. Itu diadukan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kaumnya, bahkan banyak dari umatnya hari ini mengabaikan Al-Quran. Ditinggalkan Al-Quran. Bahkan hanya sekedar menjadi apa? Simbol, sumpah. Sumpah jabatan Quran. Qurannya disimpan ya, di lemari, kemudian membuat undang-undang yang kitabnya itu dari Belanda. Coba bayangkan. Takhodu mahzuro, mengabaikan. Maka sebaik-baiknya kita hari ini, khairukum man ta'alamal Qur'an wa ta'alamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Jadi sebaik-baiknya manusia itu orang yang belajar Quran. Masih belajar Quran? Menghafal? Memperbagus bacaan? Harus belajar. Khairukum, kata Nabi. Sebaik-baiknya dari kalian adalah apa? Man ta'alamal Quran. Orang yang belajar Quran. Wa ta'alamah. Dan yang mengajarkan gurunya. Kita kalau belum bisa menjadi guru, wayahnya jadi murid. Dan saya sampai hari ini menjadi murid. Belajar Quran terus. Insya Allah ingin menggapai khairukum. Sebaik-baiknya. Nah, masuk ke bab giroh. Kenapa giroh semangat iman bisa mati hari ini? Al-imanu yazid wa yanfus. Iman itu kadang naik, kadang tuh nyungsep. Leheng turun. Iya nyungsep. Ya. Yang saat pertama terlalu nempel sama dunia. Kecintaan terhadap dunia itu lebih besar daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul. La yu'minuna ahadukum. Tidak sempurna iman di antara kalian hatta akuna ahaba ilai, sampai aku lebih dicintai daripada apapun. Bahkan Allah memperingatkan, jangan sampai kecintaan kita terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap harta, bisnis, dan sebagainya itu lebih dicintai dunia. Itu dunia. Iman bisa mati. Terlalu jauh dari Allah. Bahkan banyak meninggalkan. Hanya untuk mengingat, beristighfar. Lupa. Kadang-kadang istighfar kita juga hampa. Hanya hitungan jari setiap, atau tasbih misalnya setiap ada sholat. Tetapi hatinya kosong. Dan terlalu banyak hiburan. Hiburan itu terlalu banyak. Bukan tidak boleh. Selama memang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hiburan itu boleh. Saya suka nyanyi saya. Ya. Nah, kemarin camping sama para ustadz di Ciwidey nyanyi. Sampai lagunya itu ternyata luar biasa ya. Guru-guru saya ternyata rocker semua itu. Lagunya mantap itu. Ya, lagu Queen segala gitu ya. Terlalu banyak hiburan. Silahkan hiburan, tetapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu melalaikan. Terlalu sedikit zikirnya, bahkan tergesa-gesa. Sholat itu kan zikir ya. Salah satu
zikir kepada Allah itu sholat dan doa kan, tergesa-gesa. Ada yang assalamualaikum gajeleng. Ketika berjamaah, assalamualaikum gajeleng. Kemana itu? Itu sholatnya pencuri kata Nabi. Ya, bahkan hayang buru-buru gesan. Assalamualaikum gajeleng. Sedikit zikirnya itu. Nah, kenapa ini menjadi pertanyaan? Mesin kehilangan tenaga. Kalau motor kehilangan tenaga biasanya apanya? Kompresi. Oh, ya banyak ya, banyak hal. Ada yang apa? Ininya besar, namanya teh. Apa itu? Tuh, Oh, pistonnya. Noken asna, sebenarnya. Terus nanti sehar, nu gede kan? Mun hayang tarik semuanya. Ari sora tarik gitu nya. Ari tanaga euhan kan aya nu gitunya motor. Wah, sora nama siga ngejengeng ai. Itu motornya di dinya kene. Brebet. Ciga gitulah. Nah, mesin kehilangan tenaga, giroh padam. Iman memang naik turun. Kita itu memang iman itu naik turun. Yazid wa yanfus. Tapi jangan biarkan dia terus turun sampai mesin mati total. Apalagi sampai turun mesin. Leungit imana itu. Ya. Maka sesaat demi sesaat, wahai Hanzalah, iman itu turun. Belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ayat yang telah membuat banyak orang jalanan bertaubat. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Sudahkah kita hari ini menundukkan hati kita untuk mengingat Allah? Jadi orang hebat itu bukan orang yang gak pernah jatuh. No motor, berebet, pernah labuh, pernah nabrak. Ya. Dulu ada sahabat Ka'ab bin Malik pernah melakukan kesalahan fatal. Tapi beliau tidak lari. Beliau jujur, bertaubat, berani putar balik ke arah Allah. Ya, bahkan banyak dari kalangan para sahabat yang melakukan dosa yang mungkin belum pernah kita lakukan. Pernah nggak kita misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup? Pernah tuh mabok 2 drum? Umar bin Khattab itu. Mabok itu nggak tanggung-tanggung. Ya, 2 drum. Kendi. Dulu itu bukan drumnya, kendi. Ya, saolabna. Geus mabok, ajak gelut. Sok, kadieu nu warani gelut ka aing. Mun ayeuna aya jelema kitu geus telat. Ya. 2 kendi nginum mabok ya. Tapi balik. Dia tahu jalan pulang. Maka yang Allah cintai bukan manusia sempurna yang sombong, tetapi pendosa yang mau kembali. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dosa kita memang banyak. Termasuk saya. Kalau dosa itu mengeluarkan bau, mungkin hari ini kita di sini bau busuk. Kata Imam Ibnu Mubarak, kalau dosa mengeluarkan bau, pasti kalian itu akan mencium bau dari tubuhku. Ya. Maka kata Allah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, sampai dikatakan, wahai hambaku. Ya ibadi alladina ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas, sampai dosanya itu melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu
Maha penghapus, Maha memaafkan, Maha penggugur, bukan penggugur, Maha memaafkan dosa. Apapun itu, kecuali syirik ya. Yang sudah dibahas kita. Nah, gimana kalau malam ini kita harus pulang? Pertanyaan, kalau kita harus wafat hari ini. Bayangkan, malam ini Israel menjemput motor kesayangan. Boro-boro ingat karena motor gitu ya. Jabatan, status tongkrongan, saldo uang di rekening misalnya. Semua otomatis tidak laku. Apa bekal yang kita mau bawa menghadapnya malam ini? Wah, batik kopdar menghadap Allah. Lumayan, masih mending gitu. Tetapi besok-besok misalnya, ketika kita tidak tahu arah pulang, ketika zikir kita itu semakin sedikit, sholat kita itu semakin berantakan, Quran gak pernah dibaca, kemudian malaikat Israel menjemput. Bayangkan, besok-besok. Lalu apa yang kita akan hadirkan kepada Allah? Maka ujung dari semua rute yang paling pasti dalam hidup kita bukanlah kesuksesan, kekayaan, atau jabatan. Yang pasti adalah jalan buntu ini, kematian. Ya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Termasuk malaikat pun akan merasakan mati. Apalagi kita, ya. Penyesalan di detik terakhir. Ketika waktu habis, tidak ada satupun yang meminta tambahan harta. Semuanya memohon tambahan waktu. Penyesalan terbesar bukan karena gagal di dunia, tapi karena kurangnya amal. Maka seseorang yang mati, ya, meminta kepada Allah itu agar diberikan waktu hidup hanya walaupun sedikit. Makanya ini di dalam surat yang pendek ini, wal ashr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, kita itu punya waktu, tapi sesungguhnya hakikatnya dalam kerugian. Maka alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan amal untuk hidupku ini. Ya, kalau sudah waktunya habis, ya selesai. Ya. Injury time, plus 2-0, nggak bisa kan balik lagi ya. Plus piriwit panjang, ya, wasit udah piriwit panjang, eleh 3-0, kan nggak bisa ya. Maka hari ini ya memutus rantai transmisi siklus setan dan siklus Allah. Berdosa, merasa hina, dibuat putus asa oleh setan, menyerah pada maksiat. Dosa itu Allah ampuni. Selama tidak melakukan kesyirikan, dosa apapun sebesar gunung atau sedalam lautan, maka magfirah Allah pun sedemikian rupa. Kalau dosanya setinggi gunung, magfirah Allah pun setinggi gunung. Kalau dosanya sedalam lautan, sedalam samudra, maka magfirah Allah pun sedalam lautan dan sedalam samudra. Kalau merasa hina, bertaubat. Dibuat putus asa oleh setan, nyesal. Menyerah pada maksiat. Nah, maka la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Sebaik-baiknya manusia. Ya. Kalau sudah salah, menyadari kesalahan. Yang paling bahaya itu hari ini, orang tidak merasa, tidak sadar hidupnya itu berada di dalam kesalahan. Nah ini yang paling bahaya itu. Tidak merasa ada dalam kesalahan, ada dalam dosa.
Tapi kalau masih sadar terhadap dosa kemudian bertobat sebaik-baiknya, ya. Karena kita itu manusia yang tidak akan pernah luput dari dosa. Nah, putar balik selalu diizinkan. Ya, siapa yang larang kita kan putar balik? Untuk ke jalan kebenaran. Setan ingin membuatmu merasa terlalu kotor untuk kembali. Wah, kayaknya Allah itu tidak akan mengampuni. Padahal tadi kan la taqnatu min rahmatillah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ya. Jangan pernah berputus asa. Fakta trotoar. Ya, hari ini jalanan, komitmen malam ini. Kita komitmen. Ya. Sholat 5 waktu tepat waktu ke masjid. Bersedia? Ini janji antum semua, ya, di bawah naungan para malaikat yang sedang mendoakan kita. Ya. Sholat 5 waktu tepat waktu ke masjid. Hapus aplikasi konten maksiat dari HP sekarang. Masih ada aplikasi maksiat, ya, atau mungkin aplikasi yang mubah-mubah saja tetapi bisa melalaikan, ya. Game misalnya mubah, ada yang game yang mubah misalnya, tapi melalaikan sholat. Wah, adan tanggung yuk, mus can komat kalem we, wah karek sarokaat sampai habis. Telepon atau chat orang tua habis bahasanya, atau pulang pada orang tua. Sekarang kita pulang, kalau sudah tidur misalnya besoknya, karena tidak bolehnya ada yang masuk kamar orang tua setelah pada isya, nggak boleh. Ini nanti bab istimai ini. Setelah pada isya kita tidak boleh masuk kamar orang tua. Diizinkan atau tidak diizinkan, nggak boleh memang. Adabnya itu nggak boleh datang. Buka Al-Quran, baca tiap hari walaupun 1 halaman. Siap? Siap. Nah, ini janji antum semua, ya, di bawah naungan sayap-sayap malaikat yang sedang mendoakan kita hari ini. Rutin ikut kajian dan kopdar pembersih hati, insya Allah. Siap hadir kembali kopdar? Siap. Jadi muslim yang lebih baik mulai detik ini. Ya. Jalan pulang dengan hati yang sama. Ilmu yang tidak mengubah perilaku hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita. Ya Allah, jangan biarkan kami beranjak malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau hidupkan hati kami dan Engkau jaga keberkahan serta giroh kami hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita, menjaga giroh dalam keislaman, ya, supaya keberkahan demi keberkahan datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, masih semangat ternyata ya. Barakallahu fikum, syukron jazakumullah khairan katsiran untuk paparan dari Kang Tia terkait MBG. Ternyata pembahasan MBG malam hari ini cukup dalam ya, dalam sekali bahkan. Jadi jangan sampai kita pulang dengan hati yang sama. Kalau tadi kita merasa ada hati yang orang masih gak nama, guys bakal bareng cenah yang pemerintah di akhirat teh. karena maksiat entong lebih kayak gitunya. Ternyata maghfirah Allah, pengampunan Allah itu masih sangat besar kesempatannya. Mangga Kang Tia. Nah, malam hari ini masih ada waktu, mungkin kurang lebih 15 menit. Barangkali kawan-kawan saya izin duduknya. Kebetulan beberapa hari ke belakang sampai hari ini saya teh nyeri tonggong ya teh sih, karena mah faktor usia atau emang faktor memang jarang gerak gitu. Jadi keur nyeri-nyerina tonggong teh. Kawan-kawan, ada waktu 15 menit, barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin bercerita keluh kesah yang kaitannya mungkin relevan dengan materi yang tadi disampaikan. Ya sih,
Abi misalnya abi ge kamari-kamari teh ngarasa asa sulit hirup teh duit loba kahayang loba tapi resah gelisah gundah gulana misalnya atau mungkin teman-teman mau menegaskan materi ini juga apalagi kan di sini ada kawan-kawan ini nih size-nya yang mungkin saya kira dari sisi pengkajian lebih banyak dibanding kita kawan-kawan di jalanan begitu. Jadi saya juga mau ngasih informasi ke kawan-kawan size barangkali nah iya mah kajian teh ada unik gitunya. Biasanya kan kawan-kawan di masjidnya, biasa di masjid. Makanya pas datang juga udah biasa pakai gamis dan sebagainya datang ka dieu soalnya diharap soek mah misalnya nanti soek banyak masih tetap aurat terus diharap masih bisa ngerokok pembahasan kia dan lain sebagainya nah jadi memang begini kawan-kawan saya kita ini kajian trotoar adalah komunitas yang memang menyasar atau mau mengajak kawan-kawan yang belum siap datang ke masjid sehingga gaya kajiannya pun seperti ini. Dulu jauh sebelum hari ini kita tuh biasanya bikin kajian di pinggir-pinggir jalan, di trotoar. Sampai akhirnya berganti ketika ada kejadian COVID, dibubarkan, nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Nah maka sekarang mulai bergeser, ada di kafe, ada di depan ruko. Tapi memang jarang banget kalau di masjid karena segmentasinya adalah kawan-kawan di jalanan yang memang mungkin ya dugaan saya masih merasa, ada orang can pantes ke masjid mah, pakaian masih juga kia terus masih ngerasa era maka kita mengajak kawan-kawan yang tadi masih ada di tongkrongan-tongkrongan jalanan dengan gaya seperti ini begitu ya kira-kira silakan kawan-kawan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi terkait MBG materi kali ini silakan Kang Solihin ada Kang Pepep tuh silakan Ki boleh dibantu Ki atau Ridwan Kang Solihin mau itu mic-nya ini yang dari Kang Tia MBG Mas Bahlil Kups Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau bertanya sedikit tentang yang membedakan orang Yahudi dan Nasrani sama kita, yaitu sholat. Tapi terkadang tidak semua orang yang menjadikan sholat itu sebagai mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam tafsir tersebut bahwa menerangkan orang yang benar-benar memahami makna sholat itu seharusnya mengaplikasikan sholat itu sebagai aturan kehidupan, yaitu harus meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak semua orang memahami makna sholat itu. Terkadang masih banyak orang yang masih sholat, tapi masih menjalankan perbuatan-perbuatan dosa. STMJT yang berenya Kangnya ya baik itu saja baik fenomena STMJ nih Kang Tia sholat terus maksiat tetap jalan kunaon kira-kira faktor gitu jika tadilah mau disinggung sampai di level negara orang-orang pejabat kita itu kan disumpah oleh Al-Quran tapi disumpahnya karena mungkin ditukang mudahnya dari membelakangi mereka sehingga Al-Quran tuh dibelakangi lain dituturkan jadi seolah-olah Al-Quran nuturkan mereka gitu sesuai kemauan mereka. Nah sekarang kira-kira gimana kalau fenomena di kita juga STMJ itu masih ada masih banyak bahkan. Baik, yang pertama tadi yang membedakan antara seorang Muslim dengan orang kafir yaitu sholat. Walaupun Nabi itu bahasanya enak gitu ya, bahasanya tidak menjustifikasi orang ketika tidak sholat kafir. Nah ini kalau memang diyakini secara i'tiqadi sholat itu tidak wajib, dia telah keluar dari Islam. Ya. Tapi misalnya seseorang hari ini ditanya sholat wajib tuh wajib, tapi menjalankan fasik dia.
Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, banyak orang sholat tetapi maksiat tetap jalan. Banyak melanggar hukum-hukum syariat misalnya. Ini dilihat dari pemahaman yang paling mendasar tentang Islam. Islam itu sebuah sistem peraturan hidup yang mengatur segala urusan, baik itu urusan akidah dan ibadah, kemudian mengurus urusan diri pribadi dan mengurus dengan sesamanya. Nah, lalu kemudian kenapa orang melakukan sholat tetapi maksiat tetap jalan? Nah, ini kita juga jujur-jujuran hari ini. Dari sekian doa yang kita baca di dalam sholat, berapa persen kita tahu maknanya? Jangan jauh-jauh lah. Dari surat Al-Fatihah saja. Kita tahu nggak maknanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya. Orang itu kalau sholat 5 waktu misalnya tepat waktu, minimal dia baca Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi tidak memahami apa kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Apa coba jalan yang lurus itu? 4, ya. Yaitu jalannya para nabi. Sholat jalan tetapi jalannya para nabi tidak ditempuh. Ya. Thoriqoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditempuh. Sholatnya tidak bermakna. Hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak ada makna di dalam sholatnya itu. Kemudian jalannya para syuhada, para syuhada itu kan orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang sidikin, orang-orang yang berada di dalam kebenaran, dan para solihin, bukan solihin itu yang bertanya, tapi insya Allah beliau adalah orang soleh, orang-orang soleh, orang-orang sidikin. Banyak ini saya jujur-jujuran hari ini. Dari sekian doa yang kita baca di dalam sholat, berapa persen kita tahu maknanya? Ya. Di dalam duduk di antara 2 sujud saja itu. Kadang-kadang orang setelah assalamualaikum zikir masih kena minta rezeki. Oh, bukan tidak boleh gitu ya. Bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi hari tadi naon warzukni sana sekali. Ayo minta diin. Tadi di dalam duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Naon tadi warjukni atuh. Ayeuna geus minta deui. Padahal di dalam salat itu udah komplit semua. Bacaan di dalam salat itu mewakili kebutuhan manusia semuanya untuk mengarungi kehidupan kalau tahu makna. Jadi hari ini ketika banyak orang yang seperti itu, ini tidak tahu makna dari apa yang dibaca di dalam sholatnya. Hatta memahami ihdinas siratal mustaqim dilanggar hari ini. Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum Islam misalnya, hukum-hukum syariat. Sholat tapi banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Tidak memahami makna sholat. Bahkan hari ini kita cenderung memang melakukan sholat itu belum menegakkan. Hari ini kita belum menegakkan sholat, belum betul-betul menegakkan sholat, hanya melaksanakan. Melaksanakannya pun hampa. Ya.
dari sekian bacaan sholat tidak dipahami dengan baik. Padahal doa-doa di dalam sholat itu sudah mewakili semua. Nah, ketika dipahami dengan baik, ya insya Allah orang itu akan betul-betul ketaatannya itu ya betul-betul taat kepada Allah dan Rasul. Nah, jangan-jangan kita bertanya kepada diri kita hari ini. Jangan-jangan selama kita sholat, kita tidak paham apa yang kita baca hari ini. Di dalam sholat kita, tidak paham. Ya. Di dalam Al-Fatihah itu luar biasa, itu panjang banget tafsir itu. Saya pernah ngisi kajian tafsir selama bulan Ramadan. Ya, buka kitab tafsir. Itu sampai ayat keempat di dalam surat Al-Fatihah. Itu 1 bulan tidak beres itu. Ya, ketika dibedah dengan tafsirnya 30 hari, 29 hari ya. 4 ayat baru sampai 2 tahun kemarin beres Al-Fatihah. Karena saya buka kajian tafsir setiap ba'da subuh di bulan Ramadan setiap hari. Ya, di masjid keluarga itu. Itu maknanya sangat dalam, luar biasa. Nah, hari ini memang begitu. Ya, tidak memahami apa yang dibaca di dalam sholatnya. Ya. Sehingga gampang melanggar ya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu apa yang dibaca itu apa. Nah, maka ini juga di dalam fikih sholat wajib sebetulnya kita memahami apa yang dibaca di dalam bacaan sholat kita. Ya. Wajib. Itu harus tahu, harus mengerti apa maksud dan tujuannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Jadi kuncinya, salah satu kunci atau faktor pentingnya memahami apa yang sedang kita lakukan, termasuk di dalam hal ini sholat begitu ya. Kira-kira bagaimana Kang Solihin? Cukup terjawab? Jangan pernah hati. Bantu. Kenapa leur, Bang? Leur ke batu kayaknya. Oke, ada tanggapan lanjutan nih. Ya, bagus nih diskusi. Memang benar kata Ustadz, jalan yang lurus itu ada yang menyebutkan jalan para nabi, atau jalan yang lurus itu yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi masih banyaknya yang tidak memahami berapa kali surat Al-Fatihah dibaca dalam sholat, karena itu wajib. Terutama kalimat ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi masih banyak, bukan merendahkan gitu lah ya, masih banyak yang tidak memahami kalimat itu. Masih banyak, bukan merendahkan tapi belum memahami. Ongkoh mah ngadoa tiap waktu sholat hayang jalan lurus, tapi sesuatu anu dilarang dilabrak wae. Erek lurus na iraha gitu lah cek kasarna mah. Omong tiap sholat teh ngadoa tunjukkanlah jalan yang lurus, tapi sesuatu perbuatan dosa dilabrak wae semacam tadi. Kita itu harus merasa diawasi oleh CCTV. Jadi makna kalimat harus merasa diawasi CCTV, yaitu kita itu harus merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Ingat bahwa Allah itu melihat setiap perbuatan kita, kesendirian kita. Jangan anggap orang lain tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ya, cekap aja seperti itu. Baik. Jadi menegaskan ya begitu. Ternyata memang kita sedang hidup di
alam atau di kondisi orang melakukan tapi tidak memahami, bahkan berulang-ulang gitu ya. Baik, hatur nuhun Kang Solihin. Barangkali dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi atau ingin memberikan testimoni, saya beri kesempatan satu orang, silahkan sebagai penutup. Oke, Pak Guru, Wan, dibantuan Pak Guru nih terkait MBG, MBG, ya silakan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin menanggapi yang tadi ya, pertanyaan kenapa ada sampai sekarang banyak yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu saya dapat jawabannya dari Ustadz Daas Latif. Ustadz Daas Latif ya Salah dari satu Ustadz Melayu ya. Beliau itu ditanya oleh pakar-pakar para intelektual termasuk orang-orang yang pada saat itu bertanya tentang Ustadz tolong berikan statement, saya tuh termasuk orang yang suka beribadah tapi saya nggak sholat. Dia terang-terangan coba berikan saya satu kalimat agar saya bisa mau sholat. Nah itu panjang lebarnya, intinya ternyata memang karena Allah menciptakan adanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Dan notabene-nya seharusnya normalnya orang yang suka sholat ya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ya karena kita manusia sudah fitrahnya seperti itu, makanya Allah siapkan dua malaikat itu untuk mencatat amal kita dan Allah akan membalas seluruh amal yang kita perbuat di dunia ini sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu mungkin untuk jelasnya mungkin nanti bisa lihat videonya langsung. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya mungkin tadi mengungkit ada masalah pintu ya dari orang tua. Sedikit saja ini pengalaman dan ingin berbagi terutama untuk yang kawan-kawan yang misalkan masih ada orang tuanya. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, selagi ada orang tua, ini yang saya rasakan, mintalah doanya. Doa yang utama itu yang akan Allah paling ijabah itu adalah kepada ayah. Ayah yang pertama, yang keduanya sama ibu. Setelah mendapatkan rizki, setelah mendapatkan sesuatu hal yang baik, orang yang harus kita berikan pertama itu adalah ibu. Nah itu yang saya dapatkan dan ini memang saya rasakan manfaatnya besar sekali. Ternyata yang namanya orang tua itu, wah luar biasa. Jangan cari kemana-kemana, doa yang paling diijabah itu adalah doa orang tua. Itu yang saya rasakan sampai saya bisa seperti sekarang ini, tidak lain tidak bukan ini adalah salah satu dari jasanya orang tua. Dan yang paling utama yang pengen saya share adalah selagi orang tua ada, berikanlah yang bisa kamu berikan. Karena terasa begitu beberapa bulan kemarin, kebetulan tanggal 11 Juni sekarang adalah 100 harinya almarhum Pun Biang ngantunkeun. Yang terasa adalah pada saat beliau meninggal, terbayang semua hal yang saya pengen lakukan, semua hal yang saya ingin kasih, ternyata belum sempat. Dan hanya menyisakan penyesalan. Dan itu pun yang akan kalian rasakan pada saat nanti orang tua kalian tidak ada. Jadi selagi orang tua ada pemikiran apapun, ada ingin hal yang kita berikan apapun, laksanakan sesegera mungkin. Jangan pernah kita tunda-tunda. Apalagi untuk orang tua. Apalagi kalau misalkan orang tuanya ada keinginan sesuatu, usahakan
utamakan itu. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan semua hal yang kita inginkan. Mungkin itu saja, Kang Risto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Guru. Tadi ada beberapa hal yang ditanggapi oleh beliau. Salah satunya diskusi terkait sholat ya, antara Ustadz Dasad dengan, kalau nggak salah dipertanyakan oleh budayawan ya, Sujiwo Tejo begitu ya. Itu menarik, nanti kawan-kawan boleh cek lengkapnya. Itu bagus banget jawabannya. Yang kedua betul tadi, memang kebetulan keluarga Armana dan Pak Guru ini ditinggal tepatnya 100 hari ya oleh Ibunda, yang beliau juga yang mengizinkan kita membuat kopdar malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi bagian terbaik untuk beliau. Kita doakan kebaikan untuk beliau yang tepat hari ini sudah 100 hari meninggalkan dunia begitu. Maka kita sekali lagi tadi Pak Guru memberikan pesan kepada kita, kawan-kawan nih antum. So, saya boleh cek nggak? Di sini masih ada nggak yang orang tuanya sudah tidak ada? Ibu ya, ibu Kang Solihin? Oh, subhanallah. Adik, ibu ya, Dik? Ya. Nah, begitu. Tadi ada kesan dari Pak Guru betapa sakit betul ya sebetulnya hati kita tuh ketika ibu sudah tidak ada, apapun yang ibu mau atau orang tua bapak gitu, ternyata kita sudah tidak bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah, maka saya juga berpesan kepada saya pribadi sih sebetulnya, jangankan begini deh, simpel lama, muncan bisa mere, entong nepikannya nyeri hati. Sa basic gitu, pira aku tuh bisa. Dek sakumaha tadi mencoba guru mah dek sakumaha tuntutanan kahayangna kolot menta sok tuturkeun. Tapi mun ayeuna sakumaha urang amuk ka kolot dan sebagainya mun bisa ditahan. Bahkan tadi kata Kang Tia sekedar doang A dan H itu kan gampang pisan gitu. Itu tuh nggak boleh. Dan saya yakinlah kawan-kawan yang hari ini ada di sini adalah kawan-kawan juga yang baik dengan orang tua secara komunikasi, dan manfaatkan kesempatan itu selagi orang tua masih ada, karena orang tua adalah orang yang bisa membuat hidup kita lebih mudah gitu, menghadapi kehidupan kita hari ini. Barangkali Kang Tia ada tanggapan closing statement terkait MBG hari ini, terutama tadi kaitannya dengan orang tua, boleh disampaikan, silahkan barangkali. Apa ya? Sebagai closing statement, karena saya tidak membuka lagi diskusi nih, sudah jam 10 lebih ya. Kawan-kawan SMA kasihan nih. Baik teman-teman sekalian, di malam hari ini kita banyak diingatkan bahwa ternyata keberkahan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, ya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk kita tahu jalan pulang. Ketika hidup kita itu berkah, kemudian melakukan kebaikan demi kebaikan, dan datang kebaikan demi kebaikan kepada kita, insya Allah kita akan tahu jalan pulang. Kita semua akan pulang, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan di dunia, ya, keberkahan harta, keberkahan ilmu itu dibutuhkan oleh kita untuk mengetahui jalan pulang, sehingga iman kita akan tetap berada di dalam keimanan yang baik, kemudian giroh kita terhadap keislaman tetap memuncak sampai puncak tertingginya, kan? Giroh kita terhadap keislaman sampai akhirnya kita ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Tia sebagai pemateri, kemudian Arukmana sebagai penyedia lokasi, dan kawan-kawan tentunya para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan malam hari ini ada kebaikan, ada manfaat yang bisa kawan-kawan petik. Kemudian saya berpesan, kalau kawan-kawan merasa kopdar ini bermanfaat, banyak mengubah beberapa hal dalam kehidupan kawan-kawan, maka silahkan ajak teman-teman yang lain untuk datang setiap pekan di Jumat malam. Sekali lagi ya, kalau ternyata ini dirasa bermanfaat, silahkan kawan-kawan boleh mengajak siapapun
man only gitu ya. Tapi kalau ada saya mah boga pemajikan yang giluan nggak apa-apa, boleh. Nanti ibu-ibu biasanya di depan, di atas ya bisa juga. Datang setiap pekan di Jumat malam, insya Allah pada Isya jam 8 kurang lebih kita akan insya Allah pekan depan masuk Muharram ya Kang Tia ya. Bulan baru, bulan Hijriah. Mudah-mudahan ini juga bagian yang terbaik untuk kita dan doakan semua diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah, sehat walafiat, diberikan ketenangan dalam segala aktivitasnya. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau pulang langsung mangga silahkan. Kalau ada yang mau masih santai mangga.